Hai semua para penggila catur, kembali lagi di channel Mesin Catur. Bersama saya, Bang Kemal. Kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi Bang Ke. Di video hari ini, saya akan menyuguhkan sebuah permainan yang sangat menarik, yang dimainkan oleh juara dunia ke-8, Mikhail Tal. Saat berhadapan dengan pecatur asal Bulgaria, Nino Kirov. Pertarungan ini terjadi pada tanggal 16 Oktober 1974 di Novi Sad, Yugoslavia. Tak usah banyak congcing, langsung aja kita cocol. Nyo ah beset mang. Di game ini, Mikhail Tal berperan sebagai putih. Sementara itu, Nino Kirov berperan sebagai hitam. Di mana Tal ngacir terlebih dahulu dengan E4, Kirov membalas C5, lalu kuda F3, E6, D4, pion ambil pion, setelah kuda ambil balik, kuda nangkring di C6. Kini kita memasuki formasi pertahanan Sisilia, variasi Taimanov. Tal ngegas lagi dengan kuda C3, Kirov memainkan pion A6, tentu dengan maksud menjaga kotak B5 dari makhluk-makhluk astral yang akan mengganggu. Setelah gajah E2, Kirov bermain dengan variasi Bastrikov, menteri digeser ke C7. Lalu Tal memarkirkan raja ke dalam istana, kuda F6 Kirov mainkan, gajah E3, gajah B4, dan kuda melipir ke A4. Sebuah langkah rumit yang diambil oleh Tal, karena dia tak ingin merusak struktur bangunan pion di sayap menteri, juga berniat membuat serangan ke B6. Sebagai contoh pion B5, kuda salto ke B6, menteri langsung menyambar, kuda cocol pion, sembari membuka tabir gajah untuk menyerang menteri. Setelah menteri mundur, kuda hantam pion skak. Putih berhasil memporak-porandakan pertahanan lawan. Atau kalau di sini kuda tidak diambil, dan memilih menyelamatkan benteng, kuda caplok gajah, benteng caplok balik, dan pion maju menyerang pion sayap menteri, ini akan lebih menguntungkan buat putih. Mengingat kemungkinan tersebut, hitam lebih memilih mengamankan raja ke dalam istana, kuda sikat kuda, pion membalas, lalu Tal bermain lebih agresif, pion didorong ke F4. Kirov menarik gajah ke E7, kuda menyerang ke B6, benteng mingser menghindari kuda. Setelah kuda tewak gajah, dan menteri membalas, pion maju ke E5. Lalu kuda pergi menyerang gajah. Gajah mundur, pion maju, pion kembali serang kuda. Gajah berbalik menyerang raja, skak. Sehabis raja bersembunyi ke pojok, kuda mundur menghindari pion, pion makan, benteng makan, gajah C3, dan menteri C7 hitam mainkan. Langkah yang kurang bagus buat hitam. Di mana seharusnya, kuda ditaruh di F5, menghalangi gajah. Karena di sini, Tal langsung membuat tembakan taktis, gajah nyelonong menghabisi pion, raja hantam gajah, menteri hantam raja, skak. Benteng pergi menyelamatkan raja, tapi gajah yang tidak selamat, karena digerayangi oleh menteri. Meskipun di sini putih telah sukses membuka file H, namun, hitam malah mendapat keuntungan yang signifikan. Dengan terbukanya file H, hitam akan menggunakan jalur ini untuk membuat serangan balik. Kemudian kuda manuver ke F5, langsung mengancam penggarpuan pada raja dan benteng. Benteng maju ke baris ketiga, benteng melipir ke pojok, gajah D2, lalu hitam mulai meluncurkan serangan ke G5, dan di sini Mikhail Tal membuat langkah fatal, pion didorong mengancam kuda. Seharusnya, di sini putih menyerang menteri dengan gajah. Saat menteri menghindar, gajah mundur mengancam benteng. Jika pion ancam balik, benteng D3, menteri cocol pion mengancam skakmat. Lalu menteri adu menteri, setelah menteri makan, dan gajah membalas, ini jauh lebih menguntungkan buat putih.
Tapi sungguh disayangkan, Tal malah menyerang kuda dengan pion. Meskipun kuda sedang terancam, Kirov lebih memilih menggeser raja ke G8, membiarkan kedua benteng menekan H2. Setelah pion ambil kuda, benteng ambil raja skak, raja lari ke G1, dan pion serang menteri. Sebab kalau di sini benteng memaksakan diri untuk menghantam gajah, menteri akan menyusup ke E7. Menteri serang raja skak, pion menghalangi. Sehabis menteri cocol pion, menteri cocol raja, raja menghindar ke G7. Dan menteri mengejar, raja gak bisa ke H6 ya guys, karena benteng akan skakmat di H3. Makanya raja hanya bisa naik turun, dan skakmat abadi pun akan tercipta, putih bisa membuat remis, hitam rugi bandar. Mempertimbangkan hal tersebut, hitam lebih sudi menyerang menteri, pakai pion. Sejurus kemudian, Tal kembali membuat kesalahan. Menteri ditempatkan di D4. Seharusnya, di sini Tal membawa menteri ke E3. Saat benteng menyerang raja, raja kabur ke G2, lalu benteng makan, menteri makan skak, menteri melindungi raja, benteng mingser ke B3. Setelah menteri hantam menteri, dan pion membalas, putih masih bisa memenangkan permainan. Namun sungguh disayangkan ya guys, Tal malah menempatkan menteri di D4. Karena pion kembali menyerang menteri, lalu pion ambil balik, menteri lari ke G4, benteng menyerang raja skak, raja kabur ke F2, benteng mengejar. Raja pindah ke G3, pion maju di discover skak, Tal menutupinya dengan benteng. Benteng kembali menyerang raja, raja mundur, benteng maju, raja balik lagi. Lalu benteng H3, raja G2, benteng memepet, setelah raja mingser ke F1, dan menteri mundur ke D8, Mikhail Tal langsung mengibarkan bendera kuning, dia menyerah pada langkah ke-37. Sebab jika permainan berlanjut, jika benteng cocol pion, menteri cocol raja skak, benteng mundur, benteng maju, lalu raja F2, benteng menguntit, menteri terpaksa melindungi raja. Lalu menteri cocol pion kembali skak, raja G3, benteng mengintili, menteri makan, benteng makan, raja G2, menteri F3, setelah raja menghindar, raja akan modar, skakmat. Atau kalau di sini benteng mingser ke E1, menteri D3, benteng E2, benteng H1, menteri menghalangi. Lalu benteng makan, raja makan, menteri membalas, benteng serang menteri, menteri serang raja, benteng kembali lindungi raja. Setelah menteri terus memburu, dan raja kabur, raja akan masuk ke dalam kubur, skakmat.